kenapa kok senang banget gitu merendahkan martabat rakyatnya sendiri. Ya, dulu bapaknya bagi-bagi kaos lempar-lempar begitu. Sekarang anaknya juga sibuk bagi-bagi ini itu sampai seperti itu. Sampai seperti apa ya? Mohon maaf, seperti sekumpulan monyet yang dilempari pisang sehingga berebutan kayak gitu. Apa nggak kasihan ngeliat rakyatnya begitu? Cuman perkara foto Gibran gak dipasang aja, ini orang pada nangis. Langsung pada siap-siap nih mau pilih Gibran buat Pilpres 2029. Udah kayak ajang mencari bakat. Yang paling sedih ceritanya paling tinggi SMS-nya. Kemampuannya ya cuman belusukan, jalan-jalan ke SD, ya, bicara di depan anak-anak SD di depan kelas, nanti jalan-jalan ke proyek, ya, nanti ngomong-ngomong, begitu wartawan nanya langsung ayo Wamen jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, udah beberapa hari ini gua nggak bahas Gibran Raka Buming Raka ya. Kali ini kita akan bahas lagi nih, karena melihat Gibran yang masih saja per hari ini belusukan, bagi-bagi susu, bagi-bagi paket baju dan lain sebagainya. Yang tentunya ini menjadi bahan kritikan juga untuk masyarakat luas kepada Wapres kita ya teman-teman semua. Ya walaupun setiap beliau upload video masih saja ada yang mengatakan Fufafa, karena sampai per hari ini pun kasus Fufafa belum selesai. Nah teman-teman semua, kemarin ya Gibran bagi-bagi susu dan makan gratis di Palangkaraya. Awalnya ia mengunjungi pasar Kahayang, kedatangannya pun disambut para pedagang yang berebut untuk mendapatkan susu kemasan, kaos hingga paket sembako yang dibagikan secara cuma-cuma. Kenapa ya kalau gua ngelihat hal ini tuh rasanya gimana gitu. Kok sekelas Wapres kerjaannya belusukan, bagi-bagi susu, bagi-bagi kaos gitu aja. Nggak pernah memunculkan ide-ide untuk kemajuan bangsa, negara, tatanan sosial, hukum dan lain sebagainya, atau diskusi dengan para mahasiswa-mahasiswa atau para tokoh politik lainnya gitu loh. Yang lebih apa ya, kalau cuma bagi-bagi susu doang gini kan gimana gitu loh. Lalu apa yang didapatkan dari ini semua gitu, efeknya apa gitu loh. Dan teman-teman semua, kita juga sering kan ngelihat Gibran itu setiap diwawancarai oleh wartawan selalu menghindar, yang lari lah, yang jalan cepat lah, yang tiba-tiba langsung masuk mobil lah. Sampai-sampai ada loh ini ditemukan ya tweetan dari salah satu akun X. Beliau mengungkapkan rasa apa ya, bisa dibilang kekesalannya atau kejengkelannya gitulah ya. Coba kita baca dulu ya guys sebelum kita masuk ke video komentar daripada netizen. Kita lihat dulu. Ya ini dari Karimasyayu ya, ini tweetan dari beliau. Nah di sini beliau menanggapi soal berita Gibran mendadak bungkam usai cek proyek di Solo, melengos saat dihampiri wartawan. Nah di sini beliau nge-tweet gitu ya, menuliskan mungkin ini ya bisa dibilang kekesalannya atau kejengkelannya gitulah ya. Coba kita lihat, sejak hari pertama gak kehitung teman-temanku di lapangan yang ngeluh dicuekin Gibran gini. Kalau kalian tahu, jadi jurnalis khususnya yang nempel RI2 ini kerjaannya datang lebih pagi dan pulang lebih telat daripada beliau. Ngintilin kemana-mana sambil bawa alat liputan yang gak ringan, kebayang gak sih? Kebayang gak gimana kecewa dan capeknya kita udah ngos-ngosan ngejer narasumber, apalagi sekelas Wapres. Malah langsung melengos masuk mobil pas diwawancara. Mana pasti didesak kantor buat gali isu hari itu juga lagi. Fungsinya staf-staf khusus banyak buat dia apa kalau nggak bisa briefing hal kayak begini. Bukan masalah capek kerja jadi jurnalis guys, semua kerjaan capek. Tapi ketika mereka udah ngundang media buat liputan, seharusnya tahu dong kalau bakal ada wawancara. Sedikit logis aja, Wapres ngadepin 20-an jurnalis aja gagap. Gimana ngadepin 281 juta rakyatnya sendiri? Luar biasa sekali ini ya. Ya bener, karena kita juga sering melihat nih, gue sebagai rakyat yang gak pernah langsung wawancara wakil presiden, tapi sering ngeliat gitu di media. Setiap diwawancara ya seperti itu. Ya mirip-mirip sih ya dengan yang ono. Coba kita ngeliat komentarnya ya, ini dari Jack ya. Ya salah sendiri.
nggak lebih keras nyuarain waktu dia bisa lolos MK ngotak-ngatik hukum kemarin. Terus kata Kari, sorry deh kalau gitu, suara kita emang nggak sekeras suara plus dana, koalisi dan oligarki yang support Gibran dan kawan-kawan di balik layar. Wow, dari CEO Tau Aci nih, kayaknya dia tipe orang yang writing skillnya lebih bagus daripada speaking. Sesekali bisa dicoba wawancara secara tertulis. Dibalas lagi ya, terbukti dari tulisan-tulisannya di Kaskus yang menghasilkan mahakarya dengan nama pena Fufu Fafa itu ya kan. Aduh, mau sampai kapan ya ini Fufu Fafa ini akan terus bergulir gitu ya di media sosial. Soalnya kalau kasus Fufu Fafa ini sampai nggak dihandle ataupun nggak diselesaikan, bakal sampai selesai deh kayaknya ada yang komentar Fufu Fafa. Ya kembali lagi ya, kita soal Gibrannya selalu seperti itu. Kenapa ya? Gue juga kadang-kadang bingung sih. Beliau itu lebih seneng ya keliling, belusukan gitu ya, bagi-bagi susu. Yang menurut gue sih itu gak ada manfaatnya sih. Gak ada manfaatnya karena ya ngapain gitu loh, cuma kayak gitu doang. Kecuali kalau ada strukturnya dan bisa setiap hari diberi gitu loh. Atau ada jamnya, ada harinya gitu lah. Kalau cuma selewatan doang kan gimana gitu loh. Inilah kayaknya yang kayak gini nih yang akhirnya rakyat berpikir apa hanya untuk menaikkan elektabilitas sehingga bisa maju di tahun 2029. Oke teman-teman semua, sekarang kita lihat ya videonya. Gibran sejak dinyatakan menang, sampai dilantik, sampai hari ini tidak pernah ada video Gibran berorasi. Rakyat pengen tahu kan pandangan Gibran mengenai hukum, politik, dan budaya dan lain-lain. Terpantau hanya bagi-bagi susu dan tinjau proyek yang bukan kerjaan dia. Halo guys, kali ini ada berita dari Palangkaraya. Jadi acara pembagian susu dan sembako yang dilakukan lagi-lagi oleh Gibran ricuh. Saya bingung aja ya, kenapa kok senang banget gitu merendahkan martabat rakyatnya sendiri. Ya, dulu bapaknya bagi-bagi kaos lempar-lempar begitu. Sekarang anaknya juga sibuk bagi-bagi ini itu sampai seperti itu. Sampai seperti apa ya, mohon maaf, seperti sekumpulan monyet yang dilempari pisang sehingga berebutan kayak gitu. Apa nggak kasihan ngeliat rakyatnya begitu? Apa senang melihat rakyatnya seperti itu? Kenapa tidak memanusiakan rakyatnya dengan membuat sistem yang baik kalau memang harus dibagi-bagi gitu ya, sehingga rakyatnya bisa menerima dengan layak, dengan manusiawi tanpa harus berebutan seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, kita perhatikan sejak kampanye, dilantik, sampai dengan hari ini, yang dilakukan Gibran ya cuma seperti ini. Bagi-bagi kesana kesini, foto-foto. Apa cuma itu saja kemampuan Gibran? Apa nggak mungkinkah kita melihat Gibran mengisi stadium general di kampus itu, memberikan kuliah umum selama 1-2 jam, berorasi tentang konsep-konsepnya dalam bernegara, bagaimana pandangannya tentang hukum, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena Gibran dijadikan wapres ini ya harusnya untuk itu, untuk memaparkan dan membantu bagaimana menyelesaikan permasalahan bangsa ini, bukan membagikan kesana sini, mengantarkan nasi kotak ke kelas-kelas. Memangnya wapres kita GoFood? Ya kita lihatlah, program makan siang gratis tidak akan pernah mencerdaskan rakyat, karena seharusnya yang lebih penting adalah bagaimana memikirkan asupan bagi isi kepala rakyatnya, memberikan pendidikan yang baik, ilmu, ya, moral dan sebagainya, yang nantinya akan bisa mengupgrade kehidupan rakyat kita. Entahlah kenapa Gibran selalu melakukan ini sejak awal sampai sekarang, bagi-bagi ini itu. Apakah memang punya agenda tersendiri? Presidennya sibuk kerja, tapi wapresnya hanya sibuk kampanye aja. Cuman perkara foto Gibran gak dipasang aja, ini orang pada nangis. Langsung pada siap-siap nih mau pilih Gibran buat Pilpres 2029. Udah kayak ajang mencari bakat. Yang paling sedih ceritanya paling tinggi SMS-nya. Ya demokrasi sih bebas-bebas aja, tapi gak ada yang lebih lucu lagi apa? Ini foto Gibran gak dipasang, lagi ada clue apa nih? Apa nih korupsi yang bakal dibongkar nih? Kemampuannya ya cuman belusukan, jalan-jalan ke SD, ya, bicara di depan anak-anak SD di depan kelas, jalan-jalan ke lihat makan
bergizi apa makan gratis itu. Ngomong-ngomong sepatah dua, nanti jalan-jalan ke proyek, ya. Nanti ngomong-ngomong, begitu wartawan nanya, langsung. Ayo Wamen jawab. Terus kemarin katanya ke Kalimantan bagaimana gitu, pembukaan MTQ, Musabakah Tilawatil Quran. Kemudian disuruh sambutan, nggak ada sambutan, cuman pukul gong aja gitu, udah selesai, langsung kabur naik mobil, ya. Kemudian keahliannya yang lain, bagi-bagi susu, bagi-bagi permen, bagi-bagi apa gitu, ya. Jadi nggak jelas ini orang gitu, gagasannya apa, narasinya apa, ya, arahannya apa, opininya apa, seolah-olah negeri ini nggak ada problem gitu, seolah-olah negeri ini problemnya cuman di masalah susu gitu, bagi-bagi susu selesai problem, gitu, ya. Aneh sekali punya pemimpin yang kedudukannya kan cukup tinggi ini, kok tidak pernah mengucapkan sepatah kata yang membahas problem negeri. Ini kan negeri ini problemnya banyak benar gitu. PHK, sembako tinggi, ya, daya beli, inflasi, ya. Kemudian belum lagi ditambah dengan problem-problem sosial, bunuh diri, macam-macam problem negeri ini. Tapi dia cuman bagi-bagi susu. Bagaimana gitu, masa cuman sebegitu doang sih solusi? Bagi-bagi susu itu berapa orang sih Anda bagi? Paling-paling kan Anda bagi 1.000 orang, 2.000 orang. Terus yang 200 juta rakyat itu bagaimana penyelesaiannya, problemnya? Udah begitu aja. 5 tahun ini cuman pencitraan aja jadi. Cuman persiapan tuh 2029 gitu. Banyak kalau komentar netizen tuh banyak banget, tapi kan nggak tahu, nggak didengerin juga kayaknya ya. Ini sebenarnya mending Pak Prabowo langsung nih yang langsung bicara kepada Gibran ya, untuk tidak terus-menerus seperti itu ya. Masa cuma belusukan terus gitu ya. Ya wajar aja kalau netizen akhirnya berpikir apa menyiapkan untuk 2029 gitu kan ya. Kesannya kayak mau kampanye mulu gitu ya, menaikkan elektabilitasnya. Oke guys, gue rasa cukup ya. Menurut kalian gimana? Komentar di bawah ini. Sekian dari gue, Prayga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.